Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsunal yaum? Kurdis ya. Insyaallah fi hadzal yaum nahnu nata'allamu anit tafsir fi suratil Fatihah al-istimrar mimman qablah. Al-istimrar meneruskan sebelumnya. Wa nata'allamul an surah al-Fatihah min ayah ar-rabi'ah insyaallah ila al-ayah al-khamisah. Minal ayatir rabi'ah ila al-ayah al-khamisah. Illallah ta'ala. Ya. Di situ disebutkan kata maliki, malik atau kerajaan atau raja atau pemilik hari kiamat, yaumiddin. Karena tidak ada yang memiliki atau tidak ada yang menguasai hari kiamat kecuali hanya Allah Ta'ala. Gitu. Jadi semua tidak ada di sana, tidak ada yang jadi raja, tidak ada yang jadi pemimpin, tidak ada yang jadi ketua, tidak ada yang jadi presiden, tidak ada yang jadi perdana menteri. Ya, semuanya rajanya hanya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya. Tidak ada seorang pun yang punya kekuasaan. Ya. Untuk menentukan sesuatu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki sesuatu di sana itu. Kecuali hanya amalnya saja nanti yang akan menentukan. Ya. Tidak punya harta, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya pakaian, tidak punya apa, semuanya tidak ada. Ya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang nanti yang masuk neraka kemudian saya mau menebus dengan harta, tidak ada seorang pun yang punya harta di sana. Ya. Tidak ada. Yang menolong kita nanti di hari kiamat hanyalah amal kebaikan kita di dunia ini. Ya. Ada an-nasir. An-nasir fil akhirah laisa illa amaluna fid dunya hada. Naam. Tsumma nastamirru ila ayah ar-rabi'ah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma makna iyyaka na'budu? Hanya iyyaka na'budu maknahu artinya hanya kepada ka, iyyaka hanya kepadamu. Ka huna aidun ilallah. Jadi hanya kepada Allah. Tapi dengan ungkapannya hanya kepadamu. Jadi seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah. Ya Allah, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Ya, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi kita mohon tolong itu hanya kepada Allah saja. Lah kalau kepada manusia minta tolong apa? Kalau kepada manusia kita minta tolong, kita harus menyiapkan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Itu kepada manusia. Jadi tidak ada isti'anah antara manusia dengan manusia. Hanya ada isti'anah dari manusia kepada Allah saja. Enggak. Lewat sini enggak apa-apa. Menyusahkan diri.
Tafadhali. Naam. Ayo. Nasamir. Kalau antar sesama manusia yang ada adalah saling tolong menolong yang disebut dengan apa? Ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu saling menolong dalam ya wala ta'awanu 'alal ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan ya. Jangan saling musuh memusuhi. Jangan saling menolong kepada musuh ya. Jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Wa kaifa at-tafsir min hadhil ayat min iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kaifa at-tafsir? Faqala Jalaluddin Al-Mahalli al-murad min iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in huwa takhsisul ibadah lillah bitauhidi wa ghairih. Ya, takhsisu al-ibadah lillah bitauhidi wa ghairih. Nukhassis al-ibadah la ghairillah. Ila ghairillah. La ilaha ghairillah. La ilaha illallah. Ya. Kita hanya menghususkan hanya ibadah kepada Allah saja. Ya. Dalam mentauhidkannya, mengesahkan bahwa Allah itu bahwa Tuhan kita ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takhsisul ibadah lillah. Ya. Menghususkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha ghairihi. La ilaha as-sanam. La al-awsan. La ilaha lata. La ilaha uja. La ilaha manat wa ghairi dzalik ya. Na'budu illa iyyah. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah saja. Kita menyembah hanya kepada Allah saja. Wa takhsisul isti'anah iyyahu bil ibadati wa ghairih. Ya. Dan menghususkan mohon pertolongan hanya kepada Allah saja dengan cara kita beribadah ya dan lainnya. Kita beribadah, kita beramal, kita melakukan kebaikan, itu semuanya kita menghususkan ya. Hanya kepada Allah saja. Memohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Minta tolong kepada orang tidak menggunakan kata-kata isti'anah. Kalau isti'anah itu meminta dengan tidak minta kembalian, ya. Tidak ada balas jasa. Kalau kita minta kepada Allah tidak ada balas jasa, ya kan? Tapi kalau kepada manusia kita harus balas jasa. Kepada manusia harus balas jasa. Itu yang disebut dengan ta'awun ya. Kalau orang ngasih duit 1.000, maka kita juga harus ngasih kepadanya yang setara dengan 1.000 itu ya. Bahkan kalau bisa melebihi dari dia ngasih kepada kita. Itu yang disebut dengan ihsan. Betul.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kadzalika annana la yastati'ul insan, tidak ada seorang pun manusia yang bisa inkhila'an minallahi fi kulli amrin. Ya. Tidak ada seorang pun manusia yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ustadz bisa ngajar di sini, kamu belajar di sini, itu semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka semuanya harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mau beribadahnya yang baik, maka kita mohon kepada Allah supaya ibadahnya baik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk supaya dapat beribadah yang baik, ya, husni ibadah. Tolonglah kami agar kami bisa zikir kepadamu, banyak zikir kepadamu. Tolonglah kami agar kami bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah itu ya, a'inna, ya, ini isti'anah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, iyyaka na'budu. Dan nakhussu bil ibadati min tauhidin wa ghairihi. Menghususkan ibadah hanya kepada Allah saja. Ya. Seperti kita mensatukan hanya kepada Allah saja. Hanya menuhankan hanya kepada Allah saja. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Ya. Ini menurut siapa? Jalaluddin Al-Mahalli. Menurut Syekh As-Sa'di, na'budu iyyahu atau ilallah wala siwahu. Kita menyembah hanya kepada Allah, selain tidak kepada selainnya. Nomor dua, nasta'inu iyyahu ilallah wala ghairahu. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ats-tsalits taqdimul ibadati minal isti'anati yadullu ala taqdimi haqqillahi min haqqil insan. Kenapa di sini yang pertama diungkapkannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Ya, kenapa? Nah, ini menunjukkan bahwa hak Allah itu lebih dulu daripada hak manusia. Ya. Iyyaka na'budu, kita menyembah hanya kepada Allah. Allah berhak untuk disembah, ini hak Allah. Ya. Sedangkan Allah menolong kita itu kewajiban Allah. Ya. Allah menolong manusia, menolong makhluknya untuk tetap hidup, untuk tetap baik, ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Allah akan selalu terus menolong kita dalam segala hal. Kita jalan, kita napas, kita bergerak, kita berbicara dan sebagainya, itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah diibadahi oleh makhluknya, oleh manusia pada sholat dan sebagainya, itu hak Allah. Ya, kewajiban manusia, tapi hak Allah. Jadi hak Allah dulu, baru kewajibannya. Itu ya. Ini di sini isti'anah adalah hak manusia. Manusia punya hak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berhak untuk diibadahi oleh manusia, sedangkan manusia berhak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya, Allah wajib memberikan pertolongan kepada manusia, sedangkan manusia wajib beribadah kepada Allah. Ya, itu sama-sama ada hakun wajibun lillah walil insan. Ada kewajiban, ada hak dan kewajiban bagi Allah, dan ada hak dan kewajiban bagi manusia. Ya. Jadi kalau manusia, ya, kalau manusia berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia punya hak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Cuma huma wasilatun li sa'adatid dunya wal akhirah. Nah, ini. Na'budu wa nasta'inu, beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah, itu menjadi wasilah, jalan untuk apa? Untuk supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Di akhirat. Supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus beribadah dan berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Beribadah dan berdoa. Ya. Kita sholat, apakah untuk Allah? Bukan, untuk kita. Kita zakat, apakah untuk Allah? Bukan, untuk kita. Yaitu li sa'adatid dunya wal akhirah. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kamu beribadah? Kenapa kamu beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena ibadah dan isti'anah itu, ibadah dan doa itu merupakan wasilah. Ya, merupakan wasilah. Pengantar atau alat untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak pernah berdoa kepada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau kita tidak sholat, berarti kita sudah membiarkan diri kita sendiri tidak bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau kita tidak mau belajar, maka artinya kita membiarkan diri kita sendiri untuk tidak bahagia, tidak maju di dunia dan tidak bahagia di akhirat. Itu ya. Ini. Al-khamisah jami'ul ibadat tahtaju ila aunillah. Ya. Walaupun kita merasa wah bisa hanya sekedar sholat doang. Ya, sekedar haji malah enak gitu. Kan kita perasaannya seperti itu kan ya. Biasanya merasa gitu, merasa bisa. Sholat hanya begitu doang lah. Ya kan, bisa. Tapi jangan lupa, banyak orang yang bisa melakukan sesuatu yang berat sekali di dunia ini. Itu bisa dia. Bisa tinju. Wah. Bisa apa? Bisa mengangkat barang yang berat. Bisa bikin komputer. Tapi dia disuruh sholat hanya 4 rakaat duhur. Itu tidak sanggup. Tidak kuat. Banyak gak? Banyak. Ya. Orang-orang yang hebat itu ya, apa itu presiden atau apa atau menteri dan sebagainya, orang hebat sekali pemikirannya dan sebagainya, bisa membuat ini itu dan sebagainya, tapi disuruh sholat yang 5 waktu, padahal gampang kan ya, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, hanya 17 rakaat, tapi mereka seperti mengangkat apa itu? Seperti mengangkat sesuatu yang berat sekali itu untuk melaksanakannya. Ya kan?
Oleh karena itu maka dibutuhkan kita beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Itu. Tsumma nastamiru ila al-ayah al-khamisah ya. Ihdina syiratal mustaqim. Ma makna ihdina syiratal mustaqim? Makna ihdina syiratal mustaqim apa? Ihdina syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Berikanlah hidayah kepada kami, ya. Berikanlah hidayah kepada kami, berikanlah kekuatan hidayah kepada kami, agar kami bisa berada pada jalan yang lurus. Nah, jadi ihdi ini bisa artinya itu asyirna, maknahu asyirna, tunjukilah kami. Mahna ihdina a'tina al-hidayah, berikanlah kami hidayah atau petunjuk. Ya, itu arti dari ihdina. Adimna alal hidayati, tetapkan kami di atas hidayah atau petunjuk Allah. Itu ihdina. Makanya setiap hari kita terus aja memohon kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan memohon kepada Allah supaya kita tetap di jalan yang lurus. Nah, itu fungsi dari kita setiap hari membaca ihdina. Ihdina syiratal mustaqim. Ya. Karena apa? Karena kita ini dalam hidup banyak sekali godaannya, banyak sekali gangguannya, banyak sekali musibahnya, banyak sekali tetek bengek dan sebagainya, itu yang membuat kita ini menjadi bengkok dari jalan yang lurus, ya kan? Gitu. Sholat jalan yang lurus, tiba-tiba pas kita mau sholat macet mobilnya dan sebagainya, akhirnya kita tidak sholat, ditinggalkan. Ya, kita mau sholat, ya, tiba-tiba ada apa? Ada kejadian dan sebagainya, akhirnya jadi tidak. Dan sebagainya lah. Ada kesenangan sesuatu ya yang membuat kita jadi tidak sholat atau tidak melakukan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu maka kita selalu memohon kepada Allah agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya, berikanlah hidayah kepada kami. Emang kita belum dikasih hidayah oleh Allah? Kan? Kita sudah masuk Islam, apa kita belum dikasih hidayah oleh Allah? Dan sudah ya? Ya alhamdulillah. Ada banyak orang-orang kafir di mana mereka tidak mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Alhamdulillah kita sudah berada dalam Islam. Berarti kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya hidayah itu bukan hanya satu. Hidayah itu banyak sekali, ya. Hidayah banyak sekali. Ya. Banyak sekali hidayah itu. Hidayah untuk masuk Islam, hidayah untuk mau sholat, hidayah untuk mau zakat, hidayah untuk mau puasa, hidayah untuk mau belajar. Ya, hidayah supaya kita bisa melihat yang baik, hidayah supaya kita mendengarkan yang baik-baik saja, hidayah supaya mulut kita ini makan hanya yang halal saja, itu hidayah. Ya, itu hidayah dari Allah. Di mana kita perlu memohon agar kita diberikan hidayah itu. Nah, kalau kita melihat di sini, ya,
melihat di sini ihdinas siratal mustaqim itu ada dua arti. Yang pertama ziyadatul hidayati ila dinil Islam. Ya. Di sini minta ditambah hidayah kepada apa? Kepada agama Islam. Ya. Ada orang sudah masuk Islam tetapi dia tidak melakukan keislamannya dengan baik. Ada orang yang sudah masuk Islam, semua yang diajarkan dalam Islam, semua kewajiban-kewajibannya dilaksanakan, kan gitu. Beda-beda tuh. Cuma di sini juga sama. Santri, ada santri yang rajin, ada santri yang males. Ya. Ada santri yang rajin baca gitu. Ngulang-ulang ya. Ngulang-ulang, murojaah terus. Tapi ada juga yang disuruh murojaah maghrib aja udah baru baca sedikit udah langsung tidur. Jadi ini perlu tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala biar supaya kita tetap berada di jalan yang lurus, tetap beribadah. Yang kedua dawamul muhdayina ilaihi. Ya. Memohon kepada Allah agar tetap berada dalam hidayah. Memohon kepada Allah agar tetap berada di jalan yang lurus. Ya. Ada orang yang ini petunjuk ya, hidayah itu ada yang sifatnya itu hanya menunjukkan saja. Ada yang sifatnya itu mengantar. Ada yang sifatnya itu menaiki hidayah. Dan kalau kamu mau dari sini mau ke mana? Tangerang ya. Mau ke daerah Maok umpamanya. Kamu bawa motor. Tapi belum tahu apa? Belum tahu tempatnya di mana itu Maok itu. Maka kamu cari cari petunjuk. Petunjuknya di mana? Mungkin bisa di Google ya. Nah, itu petunjuk atau ada tulisan di sana. Maok. Berarti Maok ke sini. Itu kata Maok itu adalah merupakan petunjuk. Ya, kemudian ada juga kita tanya kepada orang, "Pak, Maok ada di mana?" "Oh, ada di sana. Yuk, saya juga mau ke Maok." Diantar sama dia. Itu hidayah yang kedua, tingkat kedua. Jadi diantar oleh Allah. Tidak hanya ditunjukkan dengan Al-Quran saja, tapi diantar oleh Allah. Kita menuju kepada jalan yang lurus itu. Kemudian ada juga, ketika kita tanya, "Pak, di mana Maok itu ada di mana?" "Oh, Maok itu ada di sana. Saya juga mau ke sana." Ya, saya juga mau ke sana. "Yuk, kamu naik di mobil saya." Nah, itu ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang sudah menaiki hidayah. Ya, jadi dia merasa udah enak ketika dia melaksanakan sholat. Kalau yang hanya ditunjukkan saja kan dia masih males, kadang males, mau wudhu juga males. Tapi kalau orang yang sudah menaiki hidayah itu ibadah itu dirasa nikmat sekali. Kalau kita sudah sholat, Allahu Akbar, nikmat sekali, hilang segala macam. Jadi menikmati ibadah ini orang yang dapat atau berada di atas hidayah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun apa muhtadun? Muflihun. Ya, itu siapa? Itu ada orang-orang yang takwa. Nah, jadi kita mohon kepada Allah agar kita ini diberikan petunjuk, diantarkan kepada dengan petunjuk itu kepada kebaikan, atau bahkan kita bisa menaiki hidayah, menikmati ibadah. Ya, kita bisa menikmati ibadah. Kita bisa menikmati perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh. Ya, kita beramal soleh itu nikmat gitu. Nah, sebab apa? Sebab ada orang yang menikmatinya itu amal yang
yang buruk? Ada nggak? Orang itu enjoy dengan perbuatan yang buruknya gitu. Ya. Contohnya apa? Ada teman kamu yang nakal datang. Enak kemarin itu. Gue habis minum-minum. Menikmati perbuatan yang buruk. Habis minum-minum sampai dan sebagainya ya. Atau ada orang yang suka zina. Ngobrol dengan temennya, kemarin saya dapat yang gini gitu ya. Nah, padahal itu perbuatan zina, perbuatan yang buruk, tapi dia menikmati. Itulah orang yang hatinya sudah benar-benar mati. Ya, adalah orang yang sudah merasakan enjoy dengan perbuatan yang buruk. Hatinya sudah kering, sudah mati. Nah, jadi yang kita mohon kepada Allah itu kita menikmati amal soleh, atau kita melakukan amal-amal yang soleh itu dengan perasaan yang nikmat. Nah, dalika mimma nabhathu fi hadal yaum an darsi tafsir, wa insyaallah nastamiru fil yaumil ati amma yata'allaqu bil hidayah. Hidayatul wijan, hidayatul syu'ur, hidayatul hawash, al-khamsah, hidayatul aql, hidayatul din. Ini al-anwa minal hidayah, anwa'ul hidayah, macam-macam hidayah. Qabla an nakhtatim darsana hada, hal hunaka as-su'al minkum? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti semuanya sudah faham. Paham? Paham belum? Ya, insyaallah. Adin nahnu nas'alukum. Tas. Wa akhiran insyaallah wa akhiran aqulu lakum ila liqa fil munasabah al-atiyah wa naqulu ma'an doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.